Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Oke, hari ini kita punya materi yang menarik banget nih dari Peter Drucker. Sebuah studi kasus dari bukunya Management Cases. Ini bukan teori doang ya, tapi situasi manajemen yang beneran terjadi. Fokus kita kali ini di studi kasus nomor 37, strategi riset dan tujuan bisnis. Kita bakal coba kupas nih gimana 3 perusahaan farmasi, kita sebut aja Abel, Baker, sama Charlie, bisa sukses banget. Padahal pendekatan riset mereka itu beda drastis loh. Yang agak aneh ya, ketiganya itu investasinya mirip-mirip presentasinya dari pendapatan buat riset. Nah, pertanyaannya, kok bisa sih strategi yang beda gitu sama-sama berhasil? Apa ya hubungan antara cara mereka inovasi sama tujuan bisnis utama mereka? Oke beh, yuk kita langsung telusuri aja. Jadi, kita mulai dari persamaannya dulu ya. Ini yang cukup kelihatan. Abel, Baker, Charlie, wah mereka ini sama-sama keluar duit banyak buat riset. Presentasenya dari pendapatan juga hampir sama. Logikanya, mungkin kita mikir strategi risetnya mirip-mirip juga kali ya. Nah, justru di situ uniknya. Investasinya boleh mirip, tapi filosofi sama strategi di baliknya, kontras banget. Ini bukti kuat loh, kalau bukan cuma berapa banyak dana riset yang penting, tapi gimana dana itu dipakai dan buat apa. Ya, ini teka-teki yang mau kita pecahin. Gimana sih beda pendekatan ini malah bikin tujuan bisnis mereka unik dan sukses di jalurnya masing-masing? Ini pelajaran penting soal keselarasan strategi kan? Oke. Mari kita mulai dari yang paling tua nih, si Abel. Dia kan pemimpin industri global udah lama banget ya, dari sebelum Perang Dunia I malah. Pendekatan mereka ini bisa dibilang, agak ekstrim ya. Fokus total ke satu bidang riset aja pada satu waktu. Terus masuknya awal banget, pas konsepnya baru muncul di riset dasar universitas gitu. Contohnya nih ya, yang klasik. Mereka rekrut peraih Nobel Kimia pas lagi neliti vitamin tahun 1920-an, hasilnya, wah jadi raksasa vitamin dunia. Pola yang sama diulang lagi sama obat sulfa tahun 30-an, terus obat penenang tahun 50-an. Katanya, belakangan ini mereka masuk ke mikrobiologi sama struktur sel. Lagi-lagi, rekrut langsung pionir ilmiahnya. Bener-bener taruhan di sains murni ya. Betul sekali. Ini pendekatan yang risikonya ya ampun tinggi banget. Coba bayangin, taruhan besar buat sesuatu yang belum jelas komersialnya. Bahkan mungkin ilmiahnya aja belum tuntas gitu kan. Tapi ya itu, imbalannya kalau berhasil juga luar biasa gede. Tujuannya jelas banget. Jadi yang pertama, kuasai total satu bidang baru yang fundamental, terus pertahanin kepemimpinan itu selama mungkin. Kalau kita lihat dari sisi strategisnya, tujuan bisnis Abbott, ya kepemimpinan pasar absolut. Jadi semacam standar emas lah di area yang mereka pilih. Ini pasti butuh modal raksasa, iya. Tapi juga toleransi risiko yang ekstrim dan kemampuan atau mungkin keberanian ya buat milih kuda pacu ilmiah yang tepat dari awal. Yang juga penting dicatat, mereka berani bilang enggak ke peluang besar lain, kayak antibiotik atau kontrol kesuburan. Ini pelajaran penting soal apa ya? Biaya peluang strategis. Fokus total itu seringkali artinya ya korbanin area lain juga. Wah, disiplin strategisnya luar biasa sih itu. Nah, kalau Abel mainnya di garis depan sains murni yang risikonya tinggi, si Baker ini ambil jalur beda. Mereka punya lab riset yang keren juga, tapi kerjanya di banyak bidang sekaligus, nggak kayak Abel. Kuncinya, mereka cenderung masuk setelah fondasi ilmiah dasarnya ada. Jadi setelah orang lain yang melakukan kerjaan awalnya gitu ya. Tepat. Jadi mereka nggak ngejar dominasi bidang kayak Abel. Fokusnya lebih ke menghasilkan sedikit produk aja di tiap area. Tapi produk itu harus benar-benar superior dan bawa perubahan penting di dunia kedokteran. Selektivitasnya nih gila juga ya. Katanya dari 10 produk lab, paling cuma 2 atau 3 yang mereka pasarin sendiri. Iya, betul. Terus sisanya gimana dong? Dibuang gitu aja? Enggak dong, dilisensikan atau dijual. Nah, kriteria seleksi mereka ini spesifik banget dan nunjukin cara pikir yang beda. Pertama, produk ini unggul secara medis nggak? Sampai bisa jadi standar baru. Kedua, dampaknya luas nggak? Jangan cuma buat satu kelompok dokter spesialis aja. Ketiga, produk ini bakal tahan lama nggak sebagai standar? Wah, jadi bukan cuma nyari produk bagus ya, tapi nyari yang bener-bener bisa ngubah permainan, game changer. Nah, pendekatan Baker ini jelas lebih rendah resikonya dibanding Abel, ya kan? Karena mereka nggak perlu taruhan di sains yang belum pasti. Fokusnya geser dari kuantitas penemuan ke kualitas dan dampak klinis produk yang mereka pasarkan. Mereka bangun reputasi bukan sebagai pionir, tapi sebagai penyedia solusi medis terbaik dan terpercaya. Jadi standar perawatan gitu.
Ini juga cerdas cara bisnis loh. Mereka punya dua sumber pemasukan. Dari jualan produk premium mereka, sama dari lisensi temuan lain yang nggak lolos standar ketat mereka itu. Ini jadi mikir ya, gimana caranya imbangin antara inovasi paling depan sama realitas pasar dan kebutuhan praktis dokter. Tujuan bisnis Baker bisa dibilang, reputasi unggul, untung ganda, jual dan lisensi, dan pengaruh luas ke praktik medis lewat produk pilihan yang jadi acuan. Jadi kualitas ngalahin kuantitas atau kecepatan masuk pasar. Kontras banget ya sama Able. Yang satu ngejar dominasi lewat terobosan awal, yang satu ngejar reputasi lewat keunggulan selektif. Sekarang, yuk kita lihat yang ketiga, si Charlie. Perusahaan skala menengah, tumbuhnya cepat, tapi strateginya paling nggak biasa nih. Poin utamanya, mereka sama sekali nggak melakukan riset dasar, cuma pengembangan produk aja. Mereka sengaja banget ngehindarin area yang disukai Able atau Baker. Benar, strategi mereka itu gimana? Cari area di mana modifikasi yang relatif sederhana aja ke sesuatu yang udah ada, tapi bisa dipatenkan. Nah, ini bisa ngasih mereka posisi dominan di ceruk pasar, atau niche, yang kecil tapi penting. Jadi mereka aktif nyari gangguan kecil di praktik medis ya, di mana produk yang ada itu kurang oke, terus sentuhan dikit bisa bantu dokter banget gitu. Persis. Contohnya kan jelas banget tuh enzim yang udah ada tapi gampang rusak. Mereka bikin lebih awet buat operasi katarak, atau salep simple buat cegah infeksi tali pusar bayi, atau ganti larutan cuci bayi yang beracun pakai yang aman. Fokusnya praktis banget, mecahin masalah spesifik di lapangan. Dan di sini nih pinternya strategi mereka. Sengaja target pasarnya itu yang globalnya relatif kecil buat tiap produk. Mungkin cuma sekitar $20 juta per produk. Kenapa gitu? Wah ini briliansi. Karena pasar sekecil itu nggak bakal bikin raksasa kayak Abbott atau Baker tertarik buat repot-repot masuk dan nyaingin. Kekecilan buat mereka. Nah, jadi si Charlie ini bisa monopoli ceruknya dengan tenang. Strategi Charlie ini contoh efisiensi yang ekstrim. Biaya R&D-nya minim kan? Karena fokusnya cuma pengembangan, bukan nemuin hal baru. Pendekatan mereka 100% didorong pasar, market driven. Mulainya bukan dari lab, tapi dari keluhan atau kebutuhan dokter di lapangan. Mereka aktif menghindari kompetisi langsung ya berarti? Iya, betul. Tujuan bisnisnya jadi jelas banget. Profit tinggi di ceruk pasar yang terlindungi sama paten dan ukuran pasar yang nggak menarik tadi, sumber daya dipakai seefisien mungkin, dan jadi solusi pasti buat masalah spesifik dokter tertentu. Mereka ini jagonya nemuin dan nguasain celah-celah yang nggak dilirik pemain besar. 3 perusahaan, 3 filosofi riset, 3 model bisnis beda, tapi semuanya sukses besar. Nah sekarang kita balik ke cerita awal di studi kasus soal konferensi di sekolah bisnis itu. Profesornya kan ngenalin para VP riset ini pakai label yang menarik ya. Dr. A dari Able, si perintis, dikenalin sebagai pembicara soal menggunakan sains dan teknologi untuk membangun bisnis. Terus Dr. B dari Baker, si pemimpin selektif, soal strategi dalam bisnis berbasis layanan. Dan Mr. Charlie dari Charlie, si penguasa ceruk, soal pemasaran sebagai dasar strategi bisnis. Nah, setelah kita bedah strategi mereka, label dari profesor ini rasanya pas nggak menurut Anda? Menurut saya sih, label dari profesor itu jitu banget. Bener-bener nangkep inti masing-masing strategi. Able kan jelas banget, jadiin terobosan sains sebagai fondasi utama buat bangun dan dominasi pasar. Jadi, menggunakan sains dan teknologi untuk membangun bisnis, wah pas banget itu. Terus Baker fokus ke produk standar superior yang ngasih solusi medis unggul. Hubungannya erat sama komunitas medis. Ya bisa dibilang ngedepanin aspek layanan lah ya, ngasih solusi terbaik. Mereka juga jago ngelola lisensi, itu kan bisa dilihat sebagai layanan properti intelektual juga. Jadi, strategi dalam bisnis berbasis layanan cukup kena juga. Dan Charlie, wah ini jelas banget. Mulainya dari identifikasi kebutuhan pasar yang belum terpenuhi, itu kan inti pemasaran ya. Terus ngembangin produk spesifik buat ngisi celah itu. Tentu aja, jadiin pemasaran sebagai dasar strategi bisnis. Mereka berangkat dari pasar, bukan dari lab. Jadi, ya label-label itu meskipun simple, berhasil ngerangkum bedanya pendekatan mereka secara fundamental. Ini ngetesin lagi kalau nggak ada satu cetak biru sukses aja. Jadi, apa nih artinya buat Anda yang dengerin? Pelajaran utamanya, kayak yang udah disinggung tadi ya, nggak ada satu cara benar atau paling hebat buat bikin strategi riset atau bisnis secara umum. Kesuksesan itu datangnya dari keselarasan atau koherensi. Keselarasan antara apa? Ya, antara pendekatan yang dipilih. Apakah punya nyali segede Able, selektivitas setajam Baker,
atau pinter cari celah kayak Charlie? Dengan fokus Anda, kapan milih masuk pasar, jenis inovasi apa yang dikejar, dan yang paling penting, cocok nggak semua itu sama tujuan bisnis jangka panjang dan kemampuan internal yang emang dipunya? Ini relevan di mana aja loh, bukan cuma di farmasi. Coba deh direfleksiin ke konteks Anda sendiri. Di kerjaan, studi, atau industri yang lagi diamati. Gimana organisasi di sekitar Anda deketin inovasi? Strateginya jelas nggak? Terasa nyambung nggak sama tujuan besar dan kekuatan mereka? Mengenali pola-pola kayak Abel, perintis, Baker, pemimpin selektif, sama Charlie, penguasa celah ini bisa jadi alat analisis yang berguna loh. Perusahaan atau tim yang Anda tahu itu lebih condong kemana? Atau mungkin mereka coba gabungin, nah kombinasinya berhasil nggak? Atau malah bikin bingung? Oke, sebagai penutup nih, kami mau kasih satu pertanyaan buat Anda pikirin lebih lanjut. Kita udah lihat 3 model ini di industri farmasi ya, yang modalnya gede banget dan regulasinya ketat. Sekarang, coba bayangin ke industri lain, misalnya teknologi digital, jasa keuangan, manufaktur, atau bahkan pendidikan. Kira-kira gimana ya model perintis pengambil risiko, pemimpin selektif, sama penguasa celah pasar ini bisa diterapin? Perlu diubah banyak nggak? Dan ini yang lebih menantang nih. Mungkin nggak sih ada model perusahaan D, pendekatan keempat atau kelima gitu soal inovasi dan strategi bisnis yang beda banget dari ketiganya, yang mungkin lagi muncul di sekitar kita sekarang? Sesuatu untuk Anda renungkan. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini, ngupas strategi dari kasus klasik Peter Drucker. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya.